Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Jovita Melinda dengan NIM 20110210027 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai model pembelajaran siklus belajar. Yang pertama yaitu definisi model pembelajaran siklus belajar. Model pembelajaran siklus belajar yang akan dibahas yaitu yang pertama siklus belajar 5E, yaitu model pembelajaran yang terdiri dari fase-fase atau tahap-tahap kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Yang kedua yaitu siklus belajar 7E, yaitu model pembelajaran yang berbasis konstruktivisme yang meliputi elicit, engage, explore, explain, elaborate, extend, dan evaluate yang terorganisasi dan berpusat pada siswa sehingga siswa secara aktif menemukan konsep sendiri. Yang kedua yaitu karakteristik model pembelajaran siklus belajar. Karakteristik siklus belajar yaitu yang pertama fase eksplorasi atau fase penggalian konsep. Selama eksplorasi, para siswa belajar melalui aksi dan reaksi mereka sendiri dalam situasi baru. Eksplorasi juga membawa para siswa pada identifikasi suatu pola keteraturan dalam fenomena yang diselidiki. Yang kedua yaitu fase pengenalan konsep atau fase penemuan konsep. Pada fase ini biasanya dimulai dengan memperkenalkan suatu konsep atau konsep-konsep yang ada hubungannya dengan fenomena yang diselidiki dan didiskusikan dalam konteks apa yang telah diamati selama fase eksplorasi. Yang ketiga yaitu fase penerapan konsep atau fase aplikasi konsep. Pada fase ini menyediakan kesempatan bagi para siswa untuk menggunakan konsep-konsep yang telah diperkenalkan. Selanjutnya yaitu sintaks model pembelajaran siklus belajar. Sintaks model pembelajaran siklus belajar 5E yaitu yang pertama engagement atau melibatkan, yaitu pengenalan terhadap pelajaran yang akan dipelajari yang sifatnya memotivasi siswa agar lebih berminat untuk mempelajari konsep. Yang kedua, exploration atau eksplorasi, yaitu fase yang membawa siswa untuk memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Yang ketiga, explanation atau menjelaskan, yaitu guru harus mendorong siswa untuk menjelaskan konsep dengan kalimat mereka sendiri dengan saling menghargai dan mendengarkan. Yang keempat, elaboration atau elaborasi, yaitu pada fase ini pengalaman baru dirancang untuk membantu siswa membangun pemahaman luas tentang konsep yang telah diterangkan. Dan yang kelima yaitu evaluation atau evaluasi, yaitu fase penilaian terhadap seluruh pembelajaran dan pengajaran. Selanjutnya yaitu sintaks model pembelajaran siklus belajar 7E menurut Eisencraft pada tahun 2003, yaitu yang pertama elicit atau mendatangkan pengetahuan awal siswa. Pada fase ini, guru dapat mengetahui sampai di mana pengetahuan awal siswa terhadap pelajaran yang akan dipelajari dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pengetahuan awal siswa agar timbul respon dari pemikiran siswa, serta menimbulkan kepenasaran tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang kedua yaitu engage atau mengajak dan menarik perhatian siswa. Pada fase ini, digunakan untuk memfokuskan perhatian siswa, merangsang kemampuan berpikir, serta membangkitkan minat dan motivasi siswa terhadap konsep yang akan diajarkan. Yang ketiga yaitu explore atau mengeksplorasi. Pada fase ini, siswa memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Yang keempat yaitu explain atau menjelaskan. Pada fase ini, siswa diperkenalkan pada konsep, hukum, dan teori baru. Selanjutnya yaitu elaborate atau menerapkan. Pada fase ini bertujuan untuk membawa siswa menerapkan simbol, definisi, konsep, dan keterampilan pada permasalahan yang berkaitan dengan contoh dari pelajaran yang dipelajari. Dan yang keenam, evaluate atau menilai, yaitu fase evaluate ini terdiri dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Dan yang ketujuh, extend atau memperluas. Pada tahap ini bertujuan untuk berpikir, mencari,
menemukan dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari. Bahkan, kegiatan ini dapat merangsang siswa untuk mencari hubungan konsep yang mereka pelajari dengan konsep lain yang sudah dipelajari maupun yang belum dipelajari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.